Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang maghrib dengan cuaca yang cukup menggetarkan hati kita, karena sekarang ini maghrib jam 5 udah seperti maghrib, gelap gulita. Hujannya luar biasa, asli hujan cai ya. Tapi mudah-mudahan menjadi Allahumma sayyiban nafi'an, menjadi berkah, menjadi kebaikan, menjadi bermanfaat. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban, menjadi rahmat bagi kita, tidak menjadi azab bagi kita semuanya, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita ingin diskusi, ngobrol berkaitan dengan rizki. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita tuh kan akan melewati 3 fase kehidupan. Ada fase alam rahim, ada fase alam dunia, dan ada fase alam akhirat. Fase alam rahim sudah kita lewati, tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena diminta ngadongeng kumaha di alam rahim, pasti moal apal. Sok bu dongengkeun kumaha pengalaman waktu di alam rahim, kan teu apal. Margi benten alam, kita meninggal di alam rahim, kemudian kita lahir di alam dunia. Tapi ada 2 alam yang sedang kita jalani hari ini, dan nanti alam akhirat yang akan kita lalui. Tetapi bedanya apa yang akan tertimpa di alam dunia dan di alam akhirat, itu yang menentukannya adalah kehidupan kita sekarang di dunia. Maka apa yang kita lakukan hari ini di dunia, implikasinya 2, implikasi terhadap kehidupan kita di dunia dan berimplikasi terhadap kehidupan kita di akhirat. Kalau misal implikasi di alam rahim mungkin kita sudah tidak dibicarakan karena kita tadi sama-sama tidak tahu. Tetapi apa yang kita lakukan di alam dunia hari ini, implikasinya adalah 2. Implikasi terhadap kehidupan kita di dunia dan berimplikasi terhadap kehidupan kita di akhirat. Tetapi dua-duanya sama dilakukannya di dunia. Yang berimplikasi di akhirat juga di dunia dilakukannya, bukan nanti di akhirat. Karena akhirat waktunya kita untuk memanen, menanamnya, membenihkannya, memberikan pupuk dan segala macamnya, itu juga di dunia. Untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, perlakuannya, apa yang kita kerjakannya adalah ketika sekarang kita di dunia. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, apakah sikap kita terhadap dunia kita dan sikap kita terhadap yang berimplikasi terhadap akhirat ini sudah sesuai tidak dengan Al-Quran? Itu pertanyaan pentingnya. Apa yang selama ini kita bangun, kemudian melakukan sesuatu, tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur, bangun lagi, tidur lagi, ketika tidur lagi, bangun lagi, beraktivitas lagi, tidur lagi, begitu aktivitas kita. Aktivitas-aktivitas itu implikasinya 2 tadi, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Cuman pertanyaannya, sikap kitanya sudah benar enggak? Mensikapi pi duniaeun sareng mensikapi pi akhirateun. Mari orang awas sasarangan. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan urusan berzikir, urusan berdoa, urusan sholat, dalilnya mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa darul bai' dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jika diseru untuk sholat di hari Jumat, maka perintahnya adalah pas'au, berlarilah, buru-buru, hayu atuh lain cicing wae, begitu. Ila zikrillahi, kepada mengingat Allah, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu menjadi sebuah kebaikan bagimu, menjadi lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Urusan sholat, urusan doa, urusan zikir, perintahnya fas'au, berlarilah. Yang namanya berlari pasti tereh dibanding jeung lempang gitu masana teh.
Nya dibanding jeung lari deui mah bisa jadi berbeda, tapi intinya lari itu gambaran satu proses yang cepat. Lanjut, berkaitan dengan urusan melakukan kebaikan, ya. Dalilnya mengatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Perintahnya adalah bersegeralah, ya, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Perintah dalam urusan kebaikan, perintahnya adalah fastabiqul, berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba pasti patere-tere, pahade-hade, pabisa-bisa, lain palengle-lengle. Tapi bagaimana kita menjadi pemenang, itulah inti dari sebuah lomba. Urusan kebaikan kita harus jadi pemenangnya. Karena untuk jadi pemenang maka kita harus berlomba. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, urusan meraih ampunan. Apa perintahnya? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Urusan bertaubat, urusan beristighfar tong diengke-engke. Wasari'u ayeuna pisan. Ayeuna kita berbohong, ayeuna kita bertobat, ayeuna kita bermaksiat, ayeuna kita bertobat kepada Allah. Hari ini kita melakukan suatu hal yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah. Hari ini juga kita bertaubat kepada Allah. Hari ini kita melakukan suatu hal yang dilarang oleh Nabi kita. Hari ini kita segera beristighfar. Tenanglah, isu keda aya atuh, isu kue taubatna. Siapa yang menjamin kita akan nyampe ke hari besok? Jangankan ke hari besok, maghrib saja kita sampai atau tidak, mampu tidak kita sholat maghrib, kita nggak tahu. Jangankan maghrib yang 1,5 jam lagi misal, 1 menit ke depan, 1 detik ke depan, kita nggak tahu apapun yang terjadi bagi kita. Maka kapanpun kita melaksanakan suatu hal yang bisa jadi dikategorikan sebagai perbuatan yang salah, perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar, berbohongkah, mencurikah, apakah apa artinya, yang intinya perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka perintahnya adalah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, hayu buruan, tong diengke-engke, tong lengle-lengle, tong pedah gambaran lila kene kahirupan urang mah teu aya jaminan. Eta poin anu selanjutnya. Dalam urusan menuju Allah, maka perintahnya adalah fafirru ilallah inni lakum minhu nadzirum mubin. Maka segeralah kembali mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Urusan kita menuju kepada Allah, langkah kita diarahkan kepada Allah, perintahnya adalah fafirru, bersegeralah. Mari Bapak Ibu sekalian dilihat urusan magfirah, urusan kebaikan, urusan beribadah, urusan sholat, maka perintahnya senada. Pas'au fafirru, segera, ayo lumpat. Perintahnya sama, senada seperti itu. Tapi bagaimana kemudian perintah Allah berkaitan dengan kita menjemput rizki duniawi? Apa perintahnya? Huwaladzi ja'ala lakumul arda dalulan, yang menjadikan bumi mudah bagimu. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Mari dibandingkan urusan dunia, urusan menjemput rizki, urusan untuk yang implikasinya mungkin hanya untuk dunia, maka perintahnya adalah cuma famshu, berjalanlah. Urusan akhirat, urusan ibadah, urusan kebaikan, urusan ampunan, kita diperintah buat bersegera, berlari, berlomba-lomba. Tapi untuk urusan dunia, untuk urusan rizki, kita hanya diperintah famshu, berjalanlah. Maka bisa jadi Bapak Ibu sekalian, memaknai rizki hari ini, kita akan memulai dari memaknai ini. Bisa jadi ada justru perbedaan sikap yang ada dalam diri kita. Bisa jadi justru kita mah kebalik.
Urusan dunia jadi wasari'u papiru untuk urusan dunia. Maka aya istilah geningan naon Bu? Suku dijadikan sirah-sirah dijadikan suku. Da gawena main akrobat jadi bolak-balik kitu tah ya. Bisa jadi seperti itu. Kita bangun, apa yang ketika bangun yang dipikirkan pertama oleh kita itu apa? Apakah beribadahkah? Apakah beriman kepada Allah kah? Apakah pekerjaan kah? Apakah warung tepayu kah? Apakah ieu sieun dipecat ku atasan kah? Ieu tugas mata kuliah can beres, ieu pas bangun teh tugas can beres. Apa yang pertama kali kita bangun? Bisa jadi itu cerminan fokus kita untuk kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, langkah pertama berkaitan dengan rezeki, mindsetnya harus kita samakan. Urusan yang implikasinya akhirat, kita harus bersegera, kita harus berlari, kita harus jangan lengle, harus segera. Tapi untuk urusan dunia, kita cukup dengan pamsyu, kita cukup dengan berjalan. Maka Bapak Ibu sekalian, ada dalil dari surat Al-Qasas mengatakan, wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat, untuk kebahagiaan negeri akhirat. Untuk urusan akhirat kita harus mencarinya dengan sekuat tenaga, mencarinya dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Tapi untuk urusan dunia kita, bahasanya cukup wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kamu di dunia. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, mari kita memaknai yang sebenarnya rizki itu sebetulnya apa. Bapak Ibu sekalian, secara etimologis, lafaz rizq dalam bahasa Arab berasal dari kata razaqa yarzuqu rizqan yang berarti a'ta yuti i'ta, yang artinya pemberian. Menurut terminologi atau istilah, rizki adalah apa saja yang bisa dikuasai atau diperoleh oleh makhluk, baik yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Jadi apapun yang bisa diperoleh itu adalah rizki. Kata apapun yang bisa dikuasai atau diperoleh, maka berimplikasi. Bisa jadi rizki itu adalah yang halal, yang haram, yang positif, yang negatif, sehat, sakit, itu juga bagian dari rizki. Ya, kemudian cerdas, tidak cerdas, cantik, tidak cantik, dan sebagainya, itu merupakan rizki. Tidak semua rizki kemudian menjadi milik, tidak semua milik kemudian menjadi rizki. Urusan milik ada kaitannya dengan cara kita mendapatkan milik itu. Rizki yang menjadi milik kita, cara mendapatkannya bisa dengan kemudian dikategorikan syar'i, bisa dikatakan dengan ghair syar'i. Yang syar'i maka implikasinya nanti rizki milik kita halal. Kalau kemudian tidak syar'i, maka milik kita itu menjadi tidak halal. Tetapi apa yang kemudian Allah berikan kepada kita, apapun itu kepada siapapun, baik ke orang muslim, baik ke orang mukmin, baik ke pezina, baik ke yang taat salat, itu juga sama artinya adalah rizki. Maka dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa makna yang diberikan, dilabelkan atau ditafsirkan oleh para ulama berkaitan dengan makna kata rizki yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah ada pemberian, ada makanan, ada makan siang atau makan malam, ada syukur, ada hujan, ada nafkah, ada buah-buahan, ada pahala, dan ada surga. Itu makna-makna rizki yang ada dalam Al-Quran, dimaknai oleh para ahli tafsir ke-9 hal ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kata Quran dalam surat Al-Baqarah menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tadi surat Al-Baqarah yang dibaca terakhir ayatnya. Di dalam ayat ini kata rizki dimaknai sebagai pemberian, anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Dari apa yang diberikan Allah kepada kita, maka di situ ada milik sebagian orang yang lain. Maka tidak sepenuhnya apa yang kita dapatkan itu menjadi milik kita. Ada milik orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Jangan seperti Qorun, hartanya melimpah banyak. Ketika diminta oleh Nabi Musa, dia mengatakan, ini adalah hasil kerja kerasku. Apa urusannya Allah minta bagian dengan meminta infak dan sedekah serta zakat? Maka seluruh hartanya beserta dengan Qorunnya Allah masukkan ke dalam tanah. Maka Kang Dodoi kenging macul di pasir legok hangser, ayah harta disebat we harta karun.
padahal ternyambung jaka sembung bawa handphone temabu. Wa marrajaqnahu minna rizqan hasanan wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran. Dan seorang yang kami beri rizki baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ayat ini masih memaknai bahwa rizki dianggap atau diartikan sebagai pemberian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rizki dalam Al-Quran dimaknai sebagai makanan. Ini masih surat Al-Baqarah ayat 25. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa. Jadi makanan, buah-buahan ini kemudian dimaknai sebagai rizki. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Nabi Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, ya. Jadi makna rizki dalam ayat-ayat ini kemudian dimaknai sebagai makanan. Itu makna yang kedua tentang rizki. Makna yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini dalam surat Maryam disebutkan bahwa walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyan. Bahwa rizki dimaknai sebagai makan siang atau makan malam. Bukrotan wa asyiyan dimaknainya. Kemudian dimaknai juga menurut para beberapa ulama, wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan wataj'aluna rizqakum, mengganti rizki yang Allah berikan dengan mendustakan. Yang harusnya bersyukur itu diganti dengan dusta. Itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dimaknai hujan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang diberikan kepadamu. Hujan yang insya Allah turun sudah beberapa hari ini begitu lebatnya, begitu besarnya, itu insya Allah menjadi rizki bagi kita semuanya. Karena dengan hujan kemudian bumi ini bisa kembali hidup. Yang asalnya mati, tumbuhan kemudian hidup. Tumbuhan itu dimakan oleh binatang-binatang, dan kemudian secara ekosistem berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dibuat sistemnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hukum alam, tetapi hukum Allah. Ketika kita menyebut itu sebagai hukum alam, hukum alam itu secara tidak langsung meniadakan Allah, ya. Bukan hukum sebab akibat. Itu sudah sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyebutnya sebagai sunnatullah, ya. Kemudian wa ala mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rizki juga disebut dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 233, ini sebagai nafkah, ya, yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang suami kepada anaknya, seorang suami kepada ibunya, ya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu secara ma'ruf. Memberikan pakaian dan makanan itu dianggap sebagai rizquhunna. Nafkah yang diberikan itu sebagai rizki yang diberikan kepada keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, diartikan juga dengan kata buah-buahan. Ini cerita Siti Maryam, ya. Wajada indaha rizqo. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya, itu selalu ada buah-buahan. Ditanya, anna laki hada, itu mana Maryam teh? Jawabannya wajada indaha rizqo. Selalu ada buah-buahan di sisi Maryam. Kemudian rizki juga dianggap atau diartikan sebagai pahala. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqan. Allah memberikannya rizki yang baik kepadanya. Pahala surga, pahala dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, kemudian sungai-sungai, itu dianggap diartikan rizki dalam ayat ini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, surga dianggap rizki itu kemudian dimanai dengan surga. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Rizku di sini artinya surga, karena yang kekal dan yang paling baik itu adalah surga. Ini hanya mana-mana saja, mana-mana yang diambil oleh para sahabat, para ulama, para ahli tafsir tentang makna rizki yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, apa saja pembagian rizki? Secara umum Bapak Ibu sekalian, rizki itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan ar-rizqul am, rizki yang sifatnya umum. Ini rizki yang dibagikan oleh Allah, diberikan kepada siapapun,
segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan berupa harta, rumah, kendaraan, kesehatan dan selainnya, baik yang berasal dari yang halal ataupun yang haram. Jenis rezeki ini Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik muslim maupun orang kafir. Rezeki ini mah dengan Allah berikan, tetapi bukan, ini menjadi poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Rezeki yang umum ini tidak menunjukkan posisi seseorang di sisi Allah. Tidak kemudian ketika orang berlimpah secara harta, itu berarti Allah mencintainya. Ketika orang sedikit harta, berarti Allah menghinakannya. Tidak seperti itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tidak menjadi sebuah jaminan. Orang yang Allah berikan kelimpahan rezeki, oh iya mah berarti dicintaiku Allah. Ya tinggal atuh mobilna ge mending ngajajar, oh rumahna ge bertingkat, sawahna ge menilga, ya berarti itu Allah dimuliakan. Tidak mesti. Bukan juga berarti tidak begitu ya. Tapi tidak menjadi sebuah jaminan, tidak menjadi sebuah kepastian. Orang yang Allah lapangkan hartanya itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang Allah sedikitkan hartanya itu orang yang dihinakan oleh Allah. Karena banyak dan sedikit harta fungsinya sama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fungsinya sama, ujian dengan banyak hartanya, ujian dengan sedikit hartanya. Ini poin yang sangat penting. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini disebut dengan rizki yang sifatnya khusus. Ar-rizqul khas, ya, yakni segala sesuatu yang membuat tegak agama Allah. Rizki jenis ini berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, serta semua rizki halal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah. Inilah rizki yang Allah berikan khusus oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Inilah rizki yang hakiki yang menghantarkan seseorang akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Rizki jenis ini Allah khususkan bagi orang-orang mukmin. Allah menyempurnakan keutamaan mereka dan Allah anugerahkan bagi mereka surga di akhir kelak. Inilah kemudian rizki yang berimplikasi terhadap akhirat. Apa implikasinya? Surganya Allah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqan. Jadi orang yang kemudian beramal soleh akan Allah masukkan ke dalam surga, dan itulah sebaik-baiknya rizki. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita memandang, nah hanya cenah orang sakitu sok pengajian kajian di istiqomah cenah ieu ngadoa mesti iraha asa teu dikabul-kabul, misal aya sapertos kitu. Yakinkan bahwa apapun yang kita terima hari ini adalah bagian dari ujian bagi kita semuanya. Hamparan harta yang mungkin si eta salat tara ditiung tara asa tara katingali gawe, nah hartana meuni asa ceuyah kitu, misal dia sedang diuji dengan keceyahan hartanya itu, ya. Kita sedang diuji dengan belum dikabulkannya doa kita. Ketika kita mengatakan geus mau dikabul ieu mah doaku Allah teh, bisa jadi tidak dikabul doanya. Karena dikabulnya doa itu tergantung Allah yang tahu kapan waktunya. Ini mah pengalaman pribadi Bu ya. 94 sudah cerita sudahnya kita besi. Tahun 94 itu pertama keluar motor Tiger. Maka istilah Tiger 94. Saya kelas 3 sanawiyah Bu. Ningali iklan, aduh meni gagah eta ningali iklan motor Tiger Kang Dodoy. Laki-laki ngabonceng seseorang lah gitunya. Saya tidak kuasa menyebutkan perempuan. Meni gagah. Saya serius berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang motor Tiger, ya. Dan alhamdulillah dikabulkannya tahun 2010. Ini doanya tahun 94, dikabulkannya 2010 setelah saya beres kuliah S1, sudah bekerja segala macam baru. Jadi kalau kita tetap yakin Allah pasti ngasih, cuman waktunya kapan Allah yang lebih tahu. Sama halnya ibu punya kelas 2 sanawiyah, 2 SMP, tiba-tiba datang ke kita, mah hayang ieu atuh ijinannya, hayang naon, hayang kawin. 2 sanawiyah ke ibu minta izin nikah, diizinin enggak? Kan enggak, tenyaah buka anak, bukan tenyaah. Kita jauh lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Allah jauh lebih tahu daripada siapapun terhadap diri kita dibandingkan dengan yang lainnya.
pasti Allah tahu kapan timing yang pas itu diberikan kepada kita. Maka tetaplah yakin Allah pasti akan memberikannya. Dan itu semua bagian dari ujian. Sabar tidaknya kita, yakin tidaknya kita, kuat tidak kita menahannya, itu menjadi sebuah poin yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita capek dalam melewati aktivitas kehidupan ini. Pagi bangun ke kantor di kantor banyak kerjaan, pulang segala macam, sampai bisa jadi duhur terlewat. Datang adzan Allahu Akbar, hayo we dina naon? Dina laptop misal. Yang kerjaannya di pasar jam 4 subuh masih mikiran eta cengek jeung tarasi segala macam ngaladangan. Padahal terdengar jelas Allahu Akbar. Begitu capek. Karena bisa jadi ada pemahaman tadi memanai yang kurang pas terkait dengan rizki. Dan yang kedua, bisa jadi ada pemahaman yang kurang pas terkait sumber rizki. Kita merasa lamun tedagang moal menang rizki, lamun kita tidak berusaha moal menang rizki, kalau kita tidak bekerja di kantor moal menang rizki, kalau kita tidak ini tidak akan dapat. Ada hal-hal yang kemudian harus kita pahami bahwa ternyata sumber rizki itu banyak. Tidak hanya kemudian tempat kita berusaha, bukan kasab kita saja. Jadi kalau kemudian ada orang melihat, saya pernah dengar cerita Kang Dode, kalau diceritain pasti tahu orangnya, tapi nggak akan saya sebut namanya. Tajna ana mah asasian disebut babi ngepet cenah. Naon? Tidak kantoran, tidak indit tiap isuk datang sore, stay di rumah, tapi diam di perumahan yang cukup elit, mobil OGHD. Kadang cenah ku tetangga saya sini disebut babi ngepet cenah. Padahal kerja dia adalah maklar. Beli A, beli B dari perusahaan besar di Amerika, disambungkan dengan perusahaan di Indonesia, dia dapat P dari perusahaan itu, tapi kerjaannya depan laptopnya unggul misal. Bisa jadi orang kan tidak tahu apa kerjaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber rizki yang pertama itu adalah rizki yang telah dijamin oleh Allah. Pasti eta bakal menang. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dijamin, termasuk kita. Ada rizki yang kita tidak dijamin, tapi mungkin kita tidak pernah sadar. Baru tersadar kalau sudah mesti cuci darah, baru sadar bahwa ada fungsi ginjal yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau sudah cuci darah, berapa uang yang mesti diberikan? Ketika Allah yarham ibu saya cuci darah, saya nganter beliau ke rumah sakit, saya ngobrol sama yang sedang menunggu cuci darah. Kata susternya, kalau ini mau cuci darah tinggal tunggu aja, nanti ada diinformasikan. Nunggu apa kata saya? Nunggu yang meninggal. Kenapa? Karena yang cuci darah kemungkinan besarnya adalah meninggal, kata suster itu. Ya walaupun urusan meninggal urusan Allah. Tapi saya ngobrol sama yang sedang duduk menanti cuci darah, ibu sudah berapa tahun cuci darah? Beliau jawab sudah 25 tahun cuci darah. Cenah ujang ibu mah tos saeb sagala rupi kang cuci darah teh. Tanah, bumi, mobil, sadayana ge saeb cuci darah. Padahal itu hanya satu fungsi organ yang Allah berikan, yaitu ginjal. Hari ini kita alhamdulillah, mohon maaf bila ada yang sudah cuci darah, tapi intinya itu bagian proses ikhtiar kita. Tapi alhamdulillah kita yang mungkin ginjalnya masih sehat, masih bagus, kita tidak pernah merasa bahwa darah kita dibersihkan oleh ginjal kita. Ginjal yang Allah berikan kepada kita itu rezeki luar biasa. Kemarin zamannya si Covid sedang merajalela, sekarang sudah mulai aya daun-daun, mudah-mudahan seterusnya. Itu kan orang begitu riuh neangan apa? Ini teh Bu, oksigen. Ya, wah nyari kaman oksigen naik luar biasa tingginya. Ya, hanya oksigen, padahal oksigen tiap hari kita isap, tiap hari kita menggunakannya. Tapi bisa jadi kita tidak menikmati itu, tidak menjadikan itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dihentikan saja oksigen, sudah wassalam. Ripuh kita dalam menghirup oksigen, butuh bantuan alat. Dan oksigen kan bisa jadi berapa harganya, mahal, Allah alam bissawab. Maka ada rezeki yang telah Allah jaminkan bagi semua makhluknya. Itu sumber yang pertama. Sumber kedua, rezeki yang tidak terduga. Wa yarjuqhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bu, Pak, kalau bicara rezeki, mohon maaf, yang gaji 2 juta, kalau sendiri kemudian menikah kan jadi berdua. Logikanya 2 juta kan dibagi 2, 1 juta. Anak muncul 1, 2 juta dibagi 3. Anak muncul lagi 1, Kang Dodoy sudah 4, 2 juta dibagi 4, sudah tinggal 500. Nanti logikanya kan begitu, logika matematiknya. Tapi kan tidak begitu. Ternyata yang 2 juta dulu sebelum menikah dan setelah menikah punya anak dan segala macam, bisa jadi yang 2 juta itu terus berkembang. Betul, sumber utamanya 2 juta, tetapi ada min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan perantara si A, perantara si B, perantara si C. Allah memberikan perantara ikhtiar A, ikhtiar B untuk mendapatkan rezeki itu. Yakinkan Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita, walaupun bisa jadi dari jalan yang tidak rasional menurut kita. Nah si eta bet mere kan gitunya. Ya kan dia panggih daek minjemkeun duit, ya. Saya ada sebuah cerita orang yang sedang kelimpungan mesti membayar rumahnya. Dia beli rumah, jatuh tempo, kemudian mesti segera bayar, uangnya ratusan juta. Ketemu sama seseorang yang saudaranya, tapi kemudian bertemunya langka sekali. Ketika bertemu bercerita, saya sedang kehabis, perlu uang segala macam, butuhnya berapa? Oke, saya bantu, tidak ditambah apapun. Tidak pernah terpikir orang itu akan bantu menambahkan biaya hampir 200 juta. Kata dia, luar biasa. Ini mungkin jalan Allah bagi saya, katanya. Ya. Jadi jangan pernah berpikir lurus dalam artian teh muntek kieu bakal kieu, muntek kitu bakal kitu misal. Karena tadi min haitsu la yahtasib, ada jalan yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada jalan rezeki karena anak, cucu dan keluarga. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Seorang jahiliyah kan membunuh anaknya karena takut miskin ini. Mohon maaf, kita dulu juga ada program yang kemudian membatasi sekali jumlah. Padahal kata Nabi, tazawwajul waludal waduda. Nikahilah wanita peranak. Maksudnya wanita subur. Inni mukatsirum bikumul yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan, kalau bahasa saya ya, paloba-loba umat engke di akhirat dengan umat yang lainnya. Maka justru yang diperintah itu adalah memperbanyak. Jadi harus ikut program pemerintah, Bu. Kan program pemerintah ada ya, program KB. Kita harus ikut program itu. Cuman diganti jadi keluarga besar, bukan keluarga berencana, ya. Karena tadi Allah yang merizkikannya, walaupun tetap by ikhtiar, ya. Janganlah yakin dengan ayat ini, tapi kemudian kita harus mengikhtiarkan semaksimal mungkin. Jangan kemudian kita menghentikannya. Kan sekarang ada istilah apa sih istilahnya, Bu, yang sedang ramai kemarin itu, yang nikah tanpa anak itu apa istilahnya? Ada kemarin lagi rame-rame. Jadi ada pernikahan tapi ada perjanjian tidak akan punya anak, ya. Married, naon lah begitu istilahnya, rame kemarin di Indonesia itu istilah itu. Jadi ada pernikahan, dibuat sebuah komitmen, hayu nikah tapi perjanjiannya tidak akan memiliki anak. Ada istilahnya apalah begitu. Yakinkan bahwa Allah lah nahnu narjukuhum, kami yang akan ngasih rezeki, kata Allah. Maka kuncinya maksimal kita yakin terhadap ayat ini, yakin terhadap Allah, plus dengan ikhtiar yang kita maksimalkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sumber rizki yang keempat itu adalah rizki berkat istighfar, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, atau beristighfar, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ba'da istighfar yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ikhtiar kita adalah dengan bertaubat kepada Allah.
kita beristighfar kepada Allah. Mungkin ada noda-noda hitam dalam diri kita yang justru menghalangi rizki itu datang kepada kita. Dibersihkannya dengan istighfar, dibersihkannya dengan tobat. Dengan istighfar dan dengan tobat, hati kita menjadi tenang, menjadi bersih. Tenang hatinya kita, bisa jadi justru akan membuat kita tenang dalam mencari rizki. Tadi non, tadi udak-udakku rentenir, tadi udak-udak naon misal begitu. Sekarang usum non teh penjol misalnya, ayo geningan ngahutang TKB dulur di WA-an. Wow, luar biasa betul hadis itu penjol itu luar biasa. Makanya Allah mengharamkannya. Yang kemarin di Garut yang viral itu kan yang ibu-ibu membuat cerita bohong dia dicuri, dirampok uang 1 miliar itu kan dari walaupun saya nggak tahu penjol atau bukan lah, tapi intinya juga dari korban rentenir, minjamnya 20 juta, kemudian terus bertambah-tambah akhirnya bisa jadi sampai MM-an. Itu siapa hutangnya itu. Makanya Allah kemudian haramkan karena kemudian merusak. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini rizki karena menikah. Yang kita nikah pilih dia. Ayat numpas itu kita nikah 2 kali cenah. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqaraa. Begitu kata Qur'annya. Nikahilah ya orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin di antara hamba-hamba saya laki atau hamba saya perempuan. Iyakunu fuqaraa, jika mereka fakir ya, maka kemudian yughnihimullah, maka Allah akan memampukan mereka min fadli dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian, nikah mengundang rizki ya. Karena kemudian ketika orang, makanya aya istilah duka bener entenya, moal aya bujang beunghar cenah kitu ya. Moal aya bujang beunghar walau alam. Duka res duka tengah aya ka kuping eta teh moal aya bujang beunghar cenah. Kenapa mungkin? Karena ketika sudah menikah, maka paradigma berpikirnya menjadi lebih luas. Kalau ketika bujangan cukup sa rokoeun misal sok ngarokok mah sanaonan walaupun misal makruh hukumnya misalnya. Tapi ketika sudah menikah dia ada berpikirnya lebih luas, sehingga menikah melahirkan, memunculkan rizki bagi semua orang ya. Apalagi kalau sudah memutuskan untuk berpisah, dalam arti bukan berpisah negatif ya, berpisah rumah dengan mertuanya, berpisah rumah dengan ibunya, dia mandiri. Kan minimal kalau sudah pisah rumah, boga-boga kompor ya Kang Dodo, boga piring selama bersama dengan mertua, kan mau pernah boga kompor, boga piring begitu. Tapi kalau sudah berpisah, kan ada berpikir kudu beli piring, beli mangkok, itu nyambungnya ada can karawina ya mah. Itu akan cepat-cepat nikah ya. Pemintae calonnya ngacung. Jadi nikah itu akan kemudian memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan rizki dari Allah. Jangan dibahas itu mah. Karena saya membahas ini ketika salat Jumat di satu masjid, pas beres salat Jumat ada yang noel. Ada yang noel. Saat ini juga berlaku katanya untuk pernikahan kedua, ketiga dan keempat. Ibu jawabnya gimana Bu? Yang keenam harus dibahas inilah. Rizki karena bersyukur ya. Rizki karena bersyukur. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ya, tatkala Tuhan memalukan la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan kalau kalian kufur ya, mengingkari nikmat, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Syukur ditambah, kufur pedih siksa Allah. Maka kuncinya, solusinya cuma satu. Berapapun yang Allah bagiankan bagi kita, maka kuncinya adalah harus bersyukur. Karena orang bersyukur akan Allah tambah, akan Allah kayakan. Dan orang kaya itu adalah orang yang kemudian bersyukur. Salah satu sifat bersyukur itu merasa cukup. Wardo ridho bima qasamallahu laka takud agnanas. Orang yang ridho terhadap apa yang Allah bagiankan buat kita, itu menjadi orang yang paling kaya. Karena orang itu tidak akan pernah merasa kaya, siapapun. Bapak Ibu sekalian bisa lihat orang yang korupsi hari ini, orang miskin atau orang beunghar, cek urang. Kan jelema beunghar. Ada ketua MK yang uang hasil korupsinya ngarah teka panggi, dia simpan di dinding-dinding, dan dindingnya itu ditutup sama
alat buat peredam kedap suara, ya. Jadi dia punya ruangan, kemudian di dindingnya ditempel oleh alat peredam suara. Itu ketika dibuka si alat itu uang semua, yang gepokan-gepokan uang. Tidak dia simpan di bank. Kalau di bank kan bakal terlacak oleh PPATK. Tapi kalau di dinding terlacaknya kan oleh cicak-cicak di dinding, ya. Cicaknya ternyata KPK. Maka kemudian ketewaklah itu. Orang bengar, gajinya ratusan juta, tapi kenapa masih korupsi? Karena tidak merasa benghar. Karena orang yang merasa benghar, cirinya adalah wardo, ridho terhadap apa yang telah Allah bagikan. Sehingga ketika ridho, merasa cukup dan kemudian bersyukur. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya rizki, sumber rizki itu adalah rizki karena sedekah yang dikeluarkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya, ya. Fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakannya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Ya, dan ingat Bapak Ibu sekalian, infak sedekah itu bukan tatkala ada saja. Bisara wa dharra, dalam keadaan kita tidak ada pun juga harus kita tetap berinfak. Dan saya sering mengatakan, jangan pernah berpikir neng cukra infak kewelah geus beunghar. Jangan pernah mengatakan itu, karena karakter manusia itu seperti sering disebutkan, itu karakternya kopet, ya. Jangan pernah berpikir, alah enak karek boga 1 juta, keweng boga 100 juta. Kalau ketika 1 juta tidak infak, maka 100 juta pun juga dipastikan tidak infak, ya. Kemungkinan besar bukan dipastikan. Kalau toh juga infak, ya ala kadarnya. Saya sering mencontohkan, orang punya 10.000, ngeluarin uang 1.000 ke kenceleng gampang. Tugan aya nu nahan diri henteu. Kencring asup 100 teh, 1000 teh dari uang 10.000. Maka itu berarti 10% dari uang yang dimiliki 1.000 kita keluarkan, kita infakkan, mudah untuk kita keluarkan. Teu hese sugan aya nu halangan ieu. Oh, henteu. Tapi kalau kemudian uangnya naik jadi 100.000, maka 10%-nya adalah 10.000. Ngasih infak 10.000 karena kenceleng masjid, nges mulai rada berat, beda jeung nunda 1.000. Ketika punya uang 1 juta, berarti 10%-nya adalah 100.000. Gunung Cikuray itu cenah urang infak 100.000 mah, ieu lamun dibelikeun bakso kan sabar mangkokeun cenah. Wah, luar biasa, infak 100.000 itu beratnya bagi sebagian orang. Dan banyak juga, jangankan 100.000, miliaran banyak yang berani infak. Tapi secara umum karakternya itu semakin beruang itu semakin infaknya susah. Dina berinfak pun maka minimal tidak sebanding dengan yang dimilikinya. Maka kata Quran, bisara wa dharra, dalam keadaan sempit walaupun dalam keadaan lapang kita berinfak. Apapun yang kita miliki kita sisihkan untuk kemudian kita infakkan. Maka siapapun yang berinfak itu akan kemudian mendatangkan jalan rizki baginya. Tetapi jangan berinfak niatna menang rizki. Itu yang saya pernah ceritakan tentang si babah yang singkong dan durian itu, ya Bu ya. Kang Doi masih ingat? Serapi-api poho padahal tuh. Ya, ada petani, dia sudah petani sampe, dia sedang panen, ingat ke Pak Haji, kemudian bawa sekarung sampe. Pak Haji ya hatur lumayan. Pak Haji tahu kalau dibere kudu mampu mere minimal sama atau leuwih. Luak lieu Pak Haji, oh aya radio ti anakna, da jadi boga 2 geus bikeun hiji, dibikeun radio ka petani. Proses eta ditinggali ku si babah liang. Alah eta mere sampe dibere radio cenah. Oh mun urang mere durian dibere TV. Dia bawa durian, Pak Haji atur lumayan ya durian. Luak lieu Pak Haji teh mere naon cenah. Oh aya sampe pamere petani dibikeun sampe. Stres bapak teh. Karena dia berharap TV dapatnya, maka jangan berharap apapun ketika kita ngasih. Ketika kita sedekah, mohon maaf, ketika kita sedekah jadilah seperti kita buang itulah begitu ya, BAB. Kan ibu tidak pernah mikirkeun deui eta kumaha bentukna, kumaha warnana, kumaha modelna. Oh, tidak pernah. Bamblas eta mah dipikeun. Nah, kita berinfak itu harus seperti itu.
bukan harus seperti BAB, bukan maksudnya tanya. Jangan pernah diingat-ingat lagi, karena kalau kita diingat-ingat lagi itu habis semuanya. Disebut-sebut juga habis. Ini Kang Dodoi ngasih sumbangan ke masjid ini 100 juta. 20 tahun yang akan datang mawa incuna kan dia ngaliwat. Cu, tinggal di masjidnya. Lamun baheula ku aki teu disumbang eta masjid, moal jadi. Berhenti sampai situ pahalanya. Ya, karena disebut-sebut. Ya, bil mani wal adad. Tidak boleh disebut-sebut Bapak Ibu sekalian. Maka tadi sigang licin lah gitu maksudnya teh. Nah, tinggal sistem Allah yang berjalan. Kita memberi infak, kita bersedekah murni karena Allah, urusan balik laginya jauh lebih banyak daripada kita, itu sudah dijamin oleh Allah. Yakin itu mah. Siapa yang sering berinfak pasti dimudahkan oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Ya, tapi sekali lagi kembali kepada dirinya, harus ikhlas, harus yakin dan kuat betul-betul bahwa itu menjadi sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sesuatu, pasti kita akan diberi sesuatu, dan yang diberinya pasti lebih dari apa yang kita berikan. Ya, sering mencontohkan naik gunung teriak, "Kang Dodoy," kan balikannya pasti banyak. "Kang Dodoy, doi doi doi," gitu. Dan kalau kita memberikan kata Kang Dodoy, pasti kedengarannya Kang Dodoy. Kang Dodoy, ya sir mau gitu. Jadi apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita dan Allah lipat gandakan. Itu rumus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yakini itu, insya Allah rizki akan terus datang kepada kita. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, rizki karena berusaha. Ini ternyata berusaha itu hanya salah satu saja dari sumber rizki, bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura summa yujzahul jazaa'al aufa. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi kalau urusan kerja profesional, maka insya Allah kita dapat balasannya. Baik di dunia, kalau kita ikhlas ke ibadah kepada Allah, juga kemudian akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Maka sekali lagi, bukan satu-satunya. Yang hari ini jadi pedagang, maka dagang itu bukan satu-satunya sumber. Yang sekarang jadi pekerja, maka pekerja bukan satu-satunya sumber. Yang hari ini jadi guru, bisa jadi pegawai sipil, aparatur sipil, jadi polisi, jadi apapun lah di kehidupan yang kita jalani di dunia ini, maka itu bisa jadi sekali lagi bukan satu-satunya jalan kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.